Setiap kita kalau ditanya, mau nggak punya rasa percaya diri? Pasti jawabannya mau. Sebagian orang terlahir dengan rasa percaya diri yang besar. Tapi bagi sebagian lain, punya rasa percaya diri ini adalah struggle. Kadang kita lihat ada orang yang bisa tampil dan bicara dengan siapa aja. Mungkin pernah terbersit di hati ya, enak banget sih jadi dia, bicaranya luas, pembawaannya ringan, semua orang suka dan betah ngobrol-ngobrol sama dia. Di dunia ini selalu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tentu aja juga hal-hal di luar kendali diri kita ya. Ini juga berlaku untuk rasa percaya diri. Yuk kita bahas hal-hal yang dalam kendali yang mampu kita usahakan untuk bikin rasa percaya diri kita meningkat dan sebaliknya menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menghancurkan rasa percaya diri. Yang pertama, terlalu memikirkan penilaian orang lain. Banyak yang bilang, aku nggak peduli sama penilaian orang lain. Tapi sebenarnya dalam hati ada keinginan bikin orang lain terkesan. Mempertimbangkan pemikiran orang lain terhadap diri kita itu lumrah kok. Kita kan manusia makhluk sosial ya, ingin disukai dan dihormati orang lain. Ini sebenarnya basic needs manusia. Jadi jangan bilang gila hormat atau mau disanjung-sanjung, bukan ke situ arahnya. Dihormati artinya diakui keberadaannya dan itu memang kebutuhan manusia. Nggak ada yang salah juga dengan itu. Tapi kalau penilaian ini berakibat kamu lebih percaya pada penilaian dan pendapat orang lain terhadap dirimu daripada persepsimu pada diri sendiri, sehingga merubah perilaku, kebiasaan, dan hal-hal yang kamu senangi supaya disukai oleh orang lain, supaya sesuai dengan ekspektasi orang lain. Nah, ini yang nggak bener. Yang kedua, negative thinking. Aku nggak cukup baik, aku nggak sepadan, aku nggak menarik, dan aku enggak lainnya. Berasa familiar dengan ucapan-ucapan batin ini? Kamu mungkin sering berkata hal ini ke diri sendiri ya. Dan tahukah kamu, self-talk negatif yang kita ucapkan di dalam diri kita itu akan menjadi keyakinan di diri kita. Menjadi mantra kehidupan yang kita jadi mengarah ke perilaku dan hal-hal I'm not good enough itu. Ini seperti orang yang belum bertempur tapi udah kalah duluan ya. Kalahnya bukan karena pertempurannya, kalahnya karena diri sendiri. Gimana kalau diganti misal situasinya kamu ingin melamar pekerjaan? Kamu tanamkan ke diri bahwa aku memenuhi syarat dan memenuhi kualifikasi kok untuk jabatan ini. Saat tes nanti, aku akan menunjukkan skill yang udah aku punya. Sebelumnya kan aku udah pernah tes kerja dan keterima, dan yang ini pun aku akan mampu melakukannya. Nah, dengan ingat pencapaian-pencapaian yang pernah kita dapatkan di masa lalu itu akan menjadi semacam bukti buat diri kita bahwa kita bagus, kita baik, kita pernah berhasil, dan berhasil itu ya bukan hal asing untuk diri kita, bukan sesuatu yang baru. Kan udah pernah. Pemikiran-pemikiran seperti ini lebih produktif dan bikin semangat kita ingin usaha maksimal daripada terus-terusan memikirkan hal-hal seperti yang lamar ke kerjaan ini kan banyak, IPK-nya tinggi-tinggi dari aku lagi, dan hal-hal lainnya yang di luar kendali kita dan malah akhirnya mematahkan semangat. Yang ketiga, sosial media. Ya, tiap hari kita lihat senyuman, tawa, orang-orang sukses, paras yang bening, body goals yang keren di sosial media ya. Atau kita lihat pencapaian-pencapaian teman kita yang dipost di sosial media. Atau itu justru kamu orang yang kehidupan sosial medianya lebih gemerlap daripada kehidupan dunia nyata. Seperti yang kita tahu, gemerlap dan indahnya kehidupan seseorang di sosial media belum tentu real seperti yang sebenarnya dijalani di kehidupan nyata. Itulah kenapa perlu bijak dan realistis saat main sosmed. Ya nggak apa-apa seneng lihat yang bagus-bagus di sosmed, kan manusia emang seneng ya lihat yang indah-indah gitu. Tapi pastikan itu nggak bikin kamu jadi menganggap kehidupan media sosial adalah segalanya. Itulah kenapa perlu berjarak dan berjeda dari sosial media, kembali ke realita, berinteraksi dengan kehidupan nyata. Yang keempat, mencela diri sendiri. Pernah nggak sih kamu misal dipuji orang terus kamu bilang, ah enggak, saya sih nggak tahu apa-apa, saya sih bodoh gitu ya. Ya mungkin tujuannya supaya terdengar rendah hati,
Tapi enggak ya, ini tuh kamu sedang merendahkan diri sendiri. Rendah hati dengan merendahkan diri itu dua hal yang berbeda. Terutama pikirkan dampaknya pada dirimu sendiri. Ingat kata-kata kita itu ke diri kita adalah seperti harapan, doa, dan keinginan yang kalau diulang-ulang akan jadi kepercayaan kita. So, jadilah rendah hati tanpa merendahkan diri sendiri. Yang kelima, menyalahkan orang lain. Pernah nggak kamu dalam situasi yang nggak menyenangkan, kamu jadi cenderung menyalahkan orang lain atas hal yang terjadi di luar rencana itu? Menyalahkan diri sendiri itu nggak baik, tapi menyalahkan orang lain itu juga nggak bijaksana. Saat sendirian kamu akan merasa dirimu payah. Kenapa? Ya karena nyalah-nyalahin orang lain itu tindakan pengecut ya. Kamu pasti nggak suka deh dengan versi dirimu yang suka nyalah-nyalahin orang itu. Di depan orang-orang banyak mungkin kamu akan terlihat bersinar karena menang dari orang lain, tapi apalah gunanya bila saat melihat diri sendiri malah jadi negatif, nggak berguna. Gimana kalau jadi berani aja, ambil tanggung jawab. Apa yang bisa saya lakukan dalam situasi nggak enak ini ya? Lakukan bagianmu. Lebih sulit memang, tapi percaya deh, kamu akan lebih lega dan bahagia serta bangga pada dirimu yang mampu menjadi diri yang bertanggung jawab ketimbang pribadi yang hanya bisa menyalah-nyalahkan orang lain. Yang keenam, menetapkan standar rendah untuk diri sendiri. Saat kamu bilang, aku nggak mampu dalam hal ini, jadi nggak usah berharap muluk-muluk deh sama aku. Ini kamu sedang meng-cancel diri sendiri ya, mendiskualifikasi diri sendiri. Mungkin maksud kamu supaya orang lain nggak berharap ketinggian dan nggak kecewa kalau kamu nanti hasilnya nggak sesuai dengan harapan mereka. Tapi ini adalah bentuk rasa nggak percaya diri dan kamu sedang merendahkan diri di depan orang lain. Kan belum tentu juga nggak bisa. Kalaupun sudah dicoba nggak sesuai dengan harapan, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan udah usaha. Tapi kalau dari awal sudah meng-cancel diri sendiri, itu seperti sedang mengarahkan diri untuk menjadi gagal ya. Yang ketujuh, berpikir bahwa kamu nggak memiliki kapasitas untuk bicara atau nggak punya kontribusi dalam sebuah diskusi. Pernah nggak dalam diskusi, meeting, tempat kerja, atau acara sosial yang anggotanya diharapkan kasih opini, kasih saran, atau pendapat, kamu memilih untuk diam sambil mikir, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya pemikiran yang keren-keren seperti mereka. Mungkin kamu merasa orang-orang bakal ketawa kalau kamu ngomong, orang-orang bakal bosen dengar kamu bicara, dan kamu ulang-ulang narasi ini ke dirimu sendiri. Aku membosankan, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya hal menarik untuk disampaikan. Gimana kalau mulai aja dulu bicara? Selalu ada momen pertama kali untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya kan? Practice make progress. Kalau kamu selalu muter-muter di pemikiran-pemikiran nggak bisa, nggak oke, nggak bagus, kamu nggak akan pernah memulai dan memperbaiki cara bicara di depan umum, sehingga benar-benar jadi orang yang membosankan saat bicara. Orang-orang bisa jago bicara di depan umum, salah satu faktornya juga karena mereka udah terbiasa aja. Kamu cuma perlu ngasih diri kesempatan supaya melatih dan terbiasa bicara di depan banyak orang aja kok. Yang kedelapan, mengabaikan pujian. Saat dipuji, pernah nggak kamu ngerasa nggak enak, nggak pantas, nggak cocok gitu pujiannya dialamatkan ke dirimu? Merasa malu, bahkan nggak percaya, ini beneran nggak sih mujinya? Atau ini lagi nyindir nih jangan-jangan? Kalau kamu menerima pujian dari orang lain itu nggak berarti kamu sombong kok. Terima pujian dengan nicely, bilang makasih, sambil catat ke diri, oh aku udah bagus dalam hal ini berarti, tinggal ditingkatin aja nih. Nah kan lebih positif ya. Yang ke-9, merenung. Mungkin saat sendiri kamu duduk sambil mikir-mikir hal-hal yang menurutmu nggak seharusnya kamu lakukan di situasi atau suasana yang kamu kurang srek, kurang suka. Berandai-andai, seandainya aku tadi begini, menyesali jadinya. Merenung untuk mencari problem solving adalah baik. Tapi merenung, meratapi, menyalahkan, berandai-andai, seandainya tadi nggak gini, nggak gitu, nggak anu, itu jadi kontraproduktif ya. Malah bikin penyesalan, kecemasan, dan seperti merutuki diri sendiri. Ini malah bisa menggerus rasa percaya diri. Nah, kalau dari 9 poin tadi sering kamu lakukan, yuk berubah. Percaya diri bisa dimiliki asal kita usaha sungguh-sungguh merubah kebiasaan-kebiasaan kita selama ini yang sering kita lakukan, tapi justru bikin kita berada dalam perasaan inferior, kecil, terkucilkan. Subscribe dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.